Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita kembali pada pekerjaan kita pada pagi hari ini, bila kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan, "Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Kalau kita berbicara mengenai kebohongan dan berdusta, sudah pasti Alkitab melarang kita untuk tidak melakukannya. Namun ada golongan tertentu mengatakan berbohong itu boleh, asal untuk kebaikan. Entah dari mana mereka ini menemukan teori seperti itu, Bapak Ibu ya. Sebab Alkitab tidak pernah mengajarkannya untuk kita berbohong demi kebaikan. Akhir-akhir ini kalau kita observasi kondisi dunia saat ini, kejahatan itu dibungkus dengan kebaikan. Tujuannya adalah supaya motivasi jahatnya tidak ketahuan. Lebih anehnya jika argumen atau pernyataan mereka menggunakan ayat firman Tuhan untuk membenarkan pendapat mereka. Tidak heran kalau banyak orang tertipu dan dibohongi oleh orang-orang tertentu karena kejahatan mereka dibungkus dengan kebaikan sehingga tidak ketahuan. Apapun motif untuk berbohong, ingat Bapak Ibu bahwa hanya menimbulkan masalah baru. Jangan pernah Anda berpikir ketika Bapak Ibu berbohong maka masalah kita akan selesai. Tidak demikian, melainkan akan menimbulkan masalah baru. Hal ini akan kita lihat dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, bagaimana kisah Abraham ketika Abraham dan istrinya pergi ke Mesir. Justru permasalahan itu muncul pada saat terjadinya kelaparan di mana tempat Abraham berada. Ia memutuskan untuk pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Namun Abraham ini imannya masih belum terbentuk dan ia masih bimbang. Ya wajar saja karena Abraham ini masih digolongkan bayi rohani yang baru mengenal Allah. Karena di pasal 12 ini kita belajar bagaimana Allah memanggil Abraham. Di saat mereka memutuskan pergi ke Mesir, namun Abraham ini ragu dan khawatir Bapak Ibu. Jangan-jangan istrinya diambil Fir'aun dan ia akan dibunuh oleh Fir'aun karena istrinya cantik. Abraham lupa kalau Allah menyertai dirinya, sehingga Abraham menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu dengan berbohong kepada Fir'aun supaya Fir'aun jangan mengambil istrinya. Namun karena Tuhan setia dan tidak mau rencananya gagal hanya gara-gara Abraham, sehingga Allah itu campur tangan untuk menolong Abraham. Sebab Allah memakai Sarah untuk menggenapi janjinya akan hadirnya anak perjanjian. Apapun motif kita untuk berbohong, jangan kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk jujur sebab ada Allah yang menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan khawatir atau gelisah hati kita di saat kita menghadapi sebuah masalah. Jangan terburu mengambil keputusan, tanya terlebih dahulu kepada Tuhan dan belajar percaya kepadanya. Maka Tuhan akan menolong segala permasalahan kita, dan permasalahan tidak akan muncul yang baru ketika kita tidak melakukan kebohongan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.